Pada video sebelumnya sudah sedikit saya bahas tentang router 4G outdoor terbaik dan juga termurah, yaitu router HS Air Pro CPE 200. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengoptimalkan sinyal WiFi-nya dengan menambahkan sebuah akses point. Untuk akses point-nya kalian bisa menggunakan router TP-Link, router tenda, router fiber home, router ZTE, atau beberapa router yang lain. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengganti IMEI dari router HS Air Pro CPE 200. Apakah bisa atau tidak? Nanti kita coba. Dan di sini saya akan mencoba untuk membandingkan sinyal 4G LTE dari smartphone dengan 4G LTE menggunakan HS Air Pro CPE 200. Nah, manakah performanya yang terbaik? Apakah smartphone ataupun HS Air Pro? Nah, sebelum saya mulai untuk review video kali ini, jangan lupa dukungan kalian dengan klik tombol subscribe-nya supaya channel Wonoped semakin berkembang dan memberikan tutorial-tutorial yang akan bermanfaat bagi kalian. Kali ini saya ada 3 buah router, yaitu router HS Air Pro CPE 200. Ini saya akan gunakan sebagai sumber internet menggunakan kartu GSM. Dan untuk router yang lain, ini adalah router TP-Link dan juga router tenda. Untuk kedua router ini saya akan gunakan sebagai pemancar WiFi, yaitu untuk memperluas WiFi dari HS Air Pro. Karena untuk router HS Air Pro CPE 200 ini saya akan pasang di outdoor, jadi saya akan pasang di teras rumah. Jadi untuk sinyal WiFi di dalam rumah ini akan sedikit. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah router untuk pemancar WiFi di dalam rumah supaya sinyalnya lebih merata. Untuk menyalakan router HS Air Pro CPE 200 ini ada 3 opsi yang bisa digunakan. Yang pertama, langsung menggunakan adapter. Nah, yang kedua, di sini bisa menggunakan adapter bawaan dari router HS Air Pro CPE 200 atau menggunakan PoE. Di sini bisa menggunakan PoE dari Totolink. Nah, untuk cara menggunakan PoE-nya ini sama seperti menggunakan adapter bawaan dari router HS Air Pro-nya, yaitu untuk port PoE bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke router HS Air Pro, dan untuk port LAN bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke router TP-Link, router tenda, ke komputer. Nah, di sini bisa kita hubungkan ke CCTV menggunakan jalur LAN dari PoE ataupun adapter, atau menggunakan jalur LAN dari TP-Link, ataupun bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke STB TV, yaitu untuk live streaming seperti nonton YouTube, nonton Netflix, ataupun untuk nonton channel yang lain. Nah, untuk pemasangannya di sini kita membutuhkan 2 kabelan seperti ini. Di sini saya pakai merek Spectra untuk kabelnya. Nah, sekarang kita hubungkan kabelan ke router HS Air Pro CPE 200. Nah, untuk ujung yang satunya kita pasang ke adapter. Nah, di sini kita pasang pada port PoE. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Nah, sekarang kita pasang lagi sebuah kabelan, kita hubungkan ke port LAN pada PoE ataupun adapter. Untuk pemasangannya seperti ini. Dan untuk ujung yang satunya kita bisa hubungkan ke router TP-Link ataupun router tenda. Nah, di sini kita hubungkan ke port WAN yang digunakan untuk akses internet pada router TP-Link. Kira-kira untuk pemasangannya akan seperti ini. Untuk router HS Air Pro CPE 200 ini dipasang di atas yang terhubung ke port PoE pada adapter. Dan untuk port LAN pada adapter ini terhubung ke router TP-Link yang digunakan sebagai pemancar WiFi. Nah, di sini belum bisa kita gunakan untuk lock frekuensi pada jaringan GSM 4G LTE. Cuman di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan, yaitu ada pilihan auto, ada 4G only, ada 3G only, ada WCDMA, dan juga ada GSM. Nah, pada APN profil di sini bisa kalian gunakan untuk memasukkan APN setiap kartu GSM yang kalian gunakan. Tetapi jika tidak mau setting, kalian bisa pilih yang auto.
Bagi kalian yang ingin mengganti untuk nama WiFi dan password WiFi, kalian bisa pilih ke menu wireless. Pada SSID, kalian bisa merubah untuk nama WiFi. Pada password, kalian bisa ubah untuk password WiFi-nya. Bagi kalian yang ingin merubah untuk emailnya, ini juga bisa. Untuk mengaksesnya, kita masuk ke link 192.168.1.lucy/cgi-bin/network/gcom/atcmd. Untuk tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan dari AT Command. Nah, untuk melihat IMEI pada modem, kita bisa masukkan perintah AT plus EGMR sama dengan 0,7. Nah, untuk hasilnya kan seperti ini. Ini sudah tertera untuk IMEI yang kita gunakan pada modem. Nah, untuk mengganti IMEI-nya, kita bisa masukkan perintah AT bintang prod sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan perintah lagi AT plus EGMR sama dengan 1,7, tanda petik 2. Ini kita masukkan untuk IMEI yang akan kita gunakan. Misal saya akan pakai IMEI seperti ini. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Ini untuk IMEI-nya ini sudah berubah. Selanjutnya kita bisa masukkan perintah lagi untuk mengecek IMEI-nya sudah berubah atau tidak. Kita masukkan perintah. Nah, di sini untuk hasilnya, untuk IMEI-nya di sini sudah berubah. Nah, jadi sangat mudah untuk merubah IMEI pada modem HS Air Pro CPE 200. Selanjutnya kita akan coba setting router TP-Link sebagai akses point. Nah, untuk setting di sini pakai jalur WiFi dengan nama TP-Link. Selanjutnya kita akan meremote ke router TP-Link menggunakan IP 192.168.0.1. Untuk loginnya di sini menggunakan admin, passwordnya ini juga admin. Ini ada 4 mode yang bisa kalian gunakan. Ada wireless router, ada WISP, ada access point, dan ada ring extender. Nah, di sini kita akan gunakan sebagai pemancar WiFi. Jadi kita akan pilih access point. Ini kita bisa langsung merubah untuk nama WiFi sekaligus password WiFi. Ini saya akan coba ubah menjadi Wonobet 4G. Untuk passwordnya 1-8. Untuk settingan IP, di sini ada 2 tipe, ada Smart IP dan juga ada Static IP. Ini saya akan coba pakai Static IP. Nah, untuk router HS Air Pro CPE 200, ini pakai IP 192.168.1.254. Jadi untuk router TP-Link-nya saya akan coba pakai IP 192.168.1.1. Tetapi jika kalian tidak mau setting IP, kalian bisa pilih yang Smart IP. Di sini saya pakai kartu Telkomsel dan juga Indosat untuk membandingkan kualitas sinyal antara smartphone dan juga router HS Air Pro CPE 200. Nah, bagi kalian yang pengen menggunakan internet unlimited, kalian bisa pakai kartu GSM dari Bayu. Untuk harga paketnya 150.000 dengan speed internet 2 Mbps. Kalian sudah bisa mendapatkan internet unlimited selama 1 bulan. Nah, untuk hasil pengujiannya sebagai berikut. Ini adalah hasil pengujian menggunakan kartu GSM dari Telkomsel antara menggunakan smartphone dan juga menggunakan WiFi dari router HS Air Pro CPE 200. Di sini untuk performa internetnya ini lebih bagus menggunakan router HS Air Pro CPE 200 daripada menggunakan smartphone. Ini adalah hasil pengujian ketika menggunakan kartu Indosat, ketika menggunakan smartphone dan juga menggunakan WiFi dari router HS Air Pro CPE 200.
Untuk download ini lebih bagus menggunakan smartphone, tetapi untuk upload ini lebih bagus menggunakan router HS Air Pro CPE200. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk kualitas internetnya ketika menambahkan sebuah akses point menggunakan sebuah router, bisa dari TP-Link ataupun Tenda. Untuk hasil performa internetnya seperti ini. Ini untuk kualitas internetnya ini malah lebih bagus daripada kita langsung memakai WiFi dari router HS Air Pro CPE200. Untuk downloadnya di sini bisa mencapai 42 Mbps, sedangkan uploadnya di sini bisa mencapai 21 Mbps. Ini menggunakan WiFi dari router TP-Link. Nah, di sini saya mencoba untuk menguji kecepatan internetnya langsung menggunakan kabelan dari router HS Air Pro CPE200. Untuk performa internetnya ini sangat bagus, bisa mencapai untuk download 53 Mbps, sedangkan untuk upload bisa mencapai 36 Mbps. Untuk router HS Air Pro CPE200 ini merupakan router 4G LTE termurah dengan harga 400.000. Ini sudah termasuk murah. Kalian bisa bandingkan dengan router merek lain seperti dari Mikrotik, contohnya LHG 4G LTE Kit itu bisa mencapai kisaran 2 juta sampai 3 juta. Nah, dengan harga 400 ribuan kalian bisa mendapatkan sebuah router 4G LTE outdoor dengan banyak interface yang sudah support dengan dual LAN PoE. Bisa juga menggunakan adapter. Untuk performa routernya ini tidak perlu diragukan lagi. Tadi sudah kita bahas untuk performanya ini lebih bagus ketimbang kita menggunakan smartphone.